Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majene akan melakukan tugas coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dari SD 32 Kayuwangin. Di sini saya bertindak sebagai pengamat. Dan rekan saya Saya Andika Smiati dari SMP Negeri 1 Malunda bertindak sebagai coach. Dan rekan saya Purnomo SPD dari SMP Negeri 7 Satap Bambangan akan bertindak sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bu Andi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan sore kali ini, di mana kita akan mengadakan pelatihan coaching. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Bu Andi ya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai pengamat atau supervisor, Bu Andi sebagai coach, sedangkan Pak Purnomo sebagai coach Bu ya, coach ya. Ya. Dalam pertemuan kita kali ini untuk melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan beberapa rubrik ya yang akan saya kembangkan untuk menilai kegiatan coaching kita, yang dimana itu pertama ialah alur tirtanya. Nah, di dalam alur tirta ini apa saja di dalamnya, yaitu tujuannya, identifikasinya, kemudian relasi rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya akan melihat kompetensi yang akan Bu Andi lakukan di dalam kegiatan ini. Kira-kira kompetensi apa nanti Bu Andi miliki. Nah, itulah nanti rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan sesi coaching kita sore kali ini. Oh iya Bu Andi, sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan kepada Bu Andi. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Andi ingin kembangkan? Ya, Bu, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, ya. Kemudian ketiga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Berarti di dalam pelatihan coaching nanti ini Bu Andi akan melakukan 3 kompetensi ya, yang akan Ibu Andi kembangkan. 3 kompetensi secara baik nanti insya Allah. Kira-kira di dalam 3 kompetensi ini, yang mana secara spesifik yang ingin Ibu Andi observasi? Saya secara spesifik yang ingin saya observasi atau kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Apa indikator yang dari pengajuan pertanyaan berbobot? Maksudnya itu indikator capaian, tujuannya nanti seperti apa yang Ibu Andi inginkan? Yang saya inginkan ketika coaching nanti bersama coach Bu, ya. Saya mau coach ini mencari solusi dari permasalahannya dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, pertama ya, harapannya melalui pertanyaan berbobot, sebagai coach bisa mengarahkan coachingnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua akan memunculkan ide-ide baru dari si coaching. Oke Bu,
Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Bu Andi dengan Pak Purnomo untuk melakukan coaching hari ini. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum Ibu Andi. Waalaikumsalam Pak Purnomo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Begini Bu, bisakah saya meminta waktunya Ibu sebentar? Ada satu hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Saya senang sekali, Pak. Bapak mau cerita apa? Begini Bu, saya punya sedikit permasalahan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Ada beberapa siswa yang kurang antusias untuk mengikuti pelajaran. Boleh dibilang ada sekitar 50% siswa Bu yang seperti itu. Jadi menurut Pak Purnomo, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu Bu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Bu. Menurut Pak Purnomo, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran di dalam kelas, Pak? Mungkin satu hal yang menyebabkan mereka kurang antusias Bu, mungkin dikarenakan karena cara penyampaian saya dalam proses pembelajaran. Mungkin saya terlalu monoton menyampaikan materi, kemudian teknik saya dalam melakukan pembelajaran juga kurang mereka minati Bu, seperti itu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Pak? Yang membuat mereka antusias sih menurut saya sebenarnya adalah saya harus lebih lebih kreatif lagi untuk menggunakan metode-metode dalam pembelajaran, kemudian harus mampu menggunakan peralatan-peralatan yang memadai, kemudian saya harus mengupdate terus keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Wah, saya sependapat itu Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Mungkin saya harus menggunakan berbagai media Bu, media pembelajaran. Iya, bisa juga speaking ya Pak? Iya bisa. Biasanya anak-anak senang. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Boleh dibilang Bu, masalah tugas juga biasa sangat berpengaruh. Mungkin saya memberikan tugas secara berlebihan kepada mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan karena saking banyaknya tugas yang mereka harus kerjakan sehingga mereka merasa bosan terhadap apa yang saya berikan. Jadi salah satu cara Bu, biasa saya akan memberikan tugas kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar dari mana Pak? Sumber belajar yang saya gunakan itu Bu, biasanya itu buku yang ada di perpustakaan sekolah. Selain buku yang ada di perpustakaan, apa Pak? Selain buku yang ada di perpustakaan Bu, saya sering gunakan misalnya video YouTube pembelajaran, kemudian artikel-artikel yang ada di internet, kemudian yang trending sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi misalnya TikTok, WhatsApp, Facebook, IG, itu Bu yang saya gunakan. Betul sekali itu Pak. Saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah itu Bu, diantaranya saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu, karena itu berdiferensiasi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya itu sendiri. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak.
Iya Bu, insya Allah. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya itu eh, saya akan apa ya? eh, saya Rencana pembelajarannya eh, begitu. akan lebih apa? Mengupdate lagi ya, mengupdate lagi pembelajaran saya. Saya akan apa? Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Saya akan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Wah, bagus sekali tuh Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Bapak ya. Insya Allah Bu. Ya, Makasih Ibu Andi. Saya akan terus berbuat yang terbaik. Semoga kedepannya saya dalam melakukan pembelajaran lebih baik lagi sehingga siswa saya lebih antusias untuk mengikuti pelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, baiklah Pak. Bapak kan tadi sudah apa ya? Sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Semoga nanti kalau ada sesuatu hal yang lagi yang mengganjal di hati Bapak ataukah pembelajaran yang lainnya, saya siap membantu Pak kapan dan di mana saja. Insya Allah Bu, apabila saya menghadapi hambatan atau kendala atau ada masalah-masalah baru yang timbul, saya akan berkonsultasi lagi sama Ibu karena saya senang sekali berbincang sama Ibu ya. Karena dari perbincangan ini saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke Pak, Oke, mungkin makasih. sampai di sini ya. Makasih ya atas Ya. waktunya Ibu Andi. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu atas praktik coachingnya tadi, Ibu bersama Pak Purnomo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tapi sebelum saya mengevaluasi perjalanan coaching tadi secara garis besarnya untuk alur tirta dan alur tirtanya dan saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Saya sudah menilai mulai dari tujuan coaching sudah tampak dari awal. Tadi kemudian indikator dari permasalahannya juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu, di situ juga sudah tampak. Jadi alur tirtanya alhamdulillah semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua, awal Bu Andi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Andi sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau dapat memancing solusi untuk Pak Purnomo dalam menyelesaikan masalahnya. Nah Bu Andi, di sini pertanyaan buat Bu Andi setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator capaian pengembangan apa yang tampak dalam perkembangan apa yang ingin Ibu kembangkan kembali, indikator apa kira-kira yang Ibu kembangkan kembali? Indikator yang saya mau kembangkan yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, lebih aktif lagi mendengar tentang permasalahan coach Ibu. Ya. Berarti Ibu sudah mengembangkan kompetensi Ibu sebagai coach dalam pertanyaan berbobot. Untuk coaching yang akan datang, misalnya apa kompetensi yang ingin lagi dikembangkan berdasarkan pengalaman Ibu pada coaching hari ini? Yang saya mau kembangkan lagi lebih lanjut lagi yaitu
bukan memberikan solusi kepada koci, tetapi mengarahkan koci untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oh iya Bu. Oke Bu, ya waktu kita mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan selamat pada Bu Andi dengan Pak Purnomo atas praktek coachingnya hari ini. Kalau begitu Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai Bu. wabarakatuh. Saya permisi ya, Bu. Ya, Terima kasih. kasih.